Shalom, selamat siang Pak. Saya atas nama Ristoni Sakriastalan, NIM 202381 1015. Jurusan Perikanan dan Kelautan, Prodi Teknologi Budaya Perikanan, semester 2 di kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan membahas materi tentang persaingan dan pemangsaan. Dalam materi biologi perikanan, acuan kebiasaan umum, persaingan dan pemangsaan tidak dapat dipisahkan, hubungan sangat erat. Persaingan 1 sangat tempat berpijak, 2 makanan, 3 ruang gerak atau needs. Terlihat pada individu di dalam satu spesies atau intraspesifik, spesies dengan spesies lain atau intraspesifik. Definisi. Nilai 1972 usaha dari dua binatang atau lebih untuk mendapatkan sesuatu yang sama atau bila persediaan tidak cukup untuk keduanya atau seluruh binatang tersebut. Pakan, lele, udang, oscar, gabus, nila, dan lain-lain. Akibat persaingan, bila ikan gelondongan dimasukkan ke dalam populasi ikan lebih besar akan terjadi persaingan. Penting, di samping persaingan makanan juga persaingan dalam membuat sarang atau perusakan sarang sebagai teritori pemijahan. Contoh, sabang yang terlambat datang di daerah pemijahan biasanya akan merusak sarang temannya. Terjadi perkelahian dalam membuat sarang. Penting dalam persaingan dan pemasangan, ikan yang kalah bersaing akan menempatkan tempat baru untuk memijah yang mungkin kurang baik untuk kehidupan anak-anaknya. Seringkali terjadi perkelahian untuk memperebutkan sarang untuk memijah. Pada musim pemijahan biasanya terjadi persaingan dan perkelahian dalam memperebutkan betina. Persaingan dalam ruang pertumbuhan, contoh habitat yang banyak tanaman airnya, ruang tidak dapat digunakan sempurna karena siang hari terjadi fotosintesis dan dengan hebat penjenuhan air dengan zat asam. Pemangsaan. Makna makan atau dimangsa. Pemangsaan atau predator diartikan sebagai musuh. Dapat terjadi interspesifik dan intraspesifik. Pada awal daur hidup ikan karnivor dan predator terjadi pemangsaan benih. Gelondongan besar berikutnya memangsa spesies lainnya atau binatang lainnya. Dalam materi Witterle 1972 mengatakan memberikan konsep tentang pemangsaan ada dua danau yang hampir serupa. Dan satu berhubungan dengan sungai tempat ikan mangsa berpijak. Ikan mangsa akan masuk ke dalam danau setelah berumur 1,5 tahun. Danau kedua bersama tetap tidak ada sungai, tetapi selokan kecil masuk ke dalam danau. Selokan digunakan untuk berpijak, pada akhirnya anak-anak ikan masuk ke dalam danau. Misalkan mortalitas anak-anak ikan mangsa di kedua danau sama, begitu pula predator di kedua danau sama. Tapi ikan predator suka ikan mangsa yang berumur 6 bulan. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa ikan mangsa di danau satu akan terlambat dari predator pada umur 1 tahun. Di danau kedua akan terjadi pemangsaan oleh predator setelah umur 6 bulan. Intinya dalam persaingan dan pemangsaan, dalam materi biologi perikanan menyatakan persaingan tidak hanya faktor makanan, tapi juga perusakan sarang pemijahan ikan yang disukai masyarakat. Buaya. Dalam materi biologi perikanan menyatakan bahwa bacaan buaya atau biologi perikanan dalam materi Casing 1968, buaya ikan merupakan hal fundamental dalam biologi perikanan berkaitan dengan pembatasan daerah atau stok
subpopulasi. Ruaya adalah salah satu mata rantai siklus hidup yang tidak dapat dipisahkan dengan rantai sebelum dengan sesudahnya. Tujuan penyesuaian dan penyakinan terhadap kondisi yang menguntungkan untuk eksistensi dan reproduksi spesies. Ruaya ikan aktif ada juga pasif, pergerakannya dari satu habitat ke habitat lain. Ruaya pemijahan. Dalam biologi perikanan, ruaya pemijahan menyatakan bahwa tujuan penyesuaian dan keyakinan tempat yang paling menguntungkan untuk perkembangan telur dan larva kepada tujuan untuk ruaya adalah untuk kelulusan hidupnya individu atau populasi, menambah keberhasilan reproduksi dengan penyediaan kawan pemijahan dalam kondisi fisiologi yang baik dari pemijahan dan peletakan telur. Untuk menjaga keseimbangan jumlah pemijahan dalam menggunakan daerah itu terhadap kapasitas reproduksinya. Ruaya pemijahan atau katar trombus. Pergerakannya secara arus sewaktu berada dalam sungai. Bila sampai laut, pergerakannya aktif untuk pemijahan. Dalam materi biologi perikanan menyatakan bahwa ruaya pemijahan ikan atau anak trombus setelah masuk ke dalam sungai harus menentang arus dan menempuh perjalanan jauh sebelum sampai daerah pemijahan. Ruaya ke daerah pembesaran atau makanan dilakukan oleh anak ikan atau dewasa secara vertikal atau horizontal, mempengaruhi pertumbuhan survival atau banteng musim dari 1 September sampai Desember dan puncaknya Oktober November. Musim 2 April dan Mei di sepanjang pantai utara Jawa. Sidat beruaya dinanta pasif di daerah pembesaran di pantai Pelabuhan Ratu dan Cilacap. Kalau sudah metamorfose beruaya ke Muara dan ke daerah makanan untuk meneruskan hidupnya. Faktor-faktor dalam ruaya. Dalam materi biologi perikanan menyatakan bahwa faktor-faktor dalam ruaya pertama luar suhu, intensitas cahaya, air hujan, salinitas, tinggi permukaan air atau stimulus, polutan, bau-bauan, zat organik atau morfolin, hormon. Persiapan ruaya. Dalam materi persiapan ruaya menyatakan bahwa gonad mencapai tingkat kematangan tertentu, kondisi tubuh baik, persediaan lemak cukup, mulai ada aktivitas kelenjar hormon, ada stimulus alami, suhu perairan. Baik, inilah hasil ringkasan saya. Sekian dan terima kasih.